Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan Cantia Ardayanti, Putri Sari, Nupira, dan yang terakhir yaitu Nesa Udina Putri yang akan mempresentasikan tentang pentingnya data klinik dan data kesmik. Yuk simak pembahasannya. A. Pengertian data klinik. 1. Data klinik. Pada dasarnya, data klinik diartikan sebagai data hasil pemeriksaan, pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan, termasuk darurat. Yang kedua yaitu penggunaan sistem informasi klinis. A. Memperoleh hasil yang akurat. Dengan adanya sistem informasi klinik, maka jumlah rumah sakit bisa memperoleh data yang akurat dan tepat sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Yang B. Mempercepat pelayanan. Bisa mempermudah dalam memberikan pelayanan, sehingga pelayanan yang diberikan bisa efektif dan efisien. Yang C. Menghemat tenaga. Karena adanya informasi klinik dapat membantu mempermudah dalam memberikan pelayanan, maka dapat menghemat tenaga. Yang ketiga yaitu data medis atau data klinis. Yang termasuk data medis adalah segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan serta hasilnya, laporan dokter, perawat, hasil pemeriksaan laboratorium, ronsen, dan seterusnya. Yang keempat, statistik rumah sakit. Kegunaan informasi dan statistik rumah sakit sebagai berikut. A. Perencanaan, pemantauan pendapatan, dan pengeluaran isi pasien dari pihak manajemen rumah sakit. B. Pemantauan kinerja medis. C. Pemantauan kinerja non-medis. Data kesmik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 adalah pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip atau sama dan penggunaan sumber daya biaya perawatannya mirip atau sama. Pengelompokan dilakukan dengan menggunakan software Gropper. C. Implementasi kesmik di Indonesia. Kebijakan pemerintah menetapkan standar tarif layanan kesehatan dalam pelaksanaan program asuransi kesehatan melalui Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 dianggap merugikan rumah sakit karena perhitungan biaya didasarkan pada tingkat kesmik INA CBG. D. Komponen kesmik. 1. Klasifikasi penyakit atau coding. Informasi data pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyalakan berat biaya coverage dan tarif berbasis rumah sakit. Selanjutnya, analisis biaya atau biaya dapat menjadi dasar perkiraan ketegangan antara sumber daya yang tersedia dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, jalur klinis adalah dokumen perencanaan pelayanan kesehatan terpadu, merangkum setiap langkah yang dilakukan pada pasien mulai masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit. E. Penerapan INA-DRG dan INA-CBGs. 1. Penerapan INA-DRG adalah singkatan dari Indonesian Diagnostic Related Group. Ini menggunakan dasar-dasar dalam pengkodean menggunakan ICD-9 untuk tindakan dan ICD-10 untuk diagnosis penyakit. Dalam pola tarif ini sudah ditentukan besaran rata-rata pasien menginap dan lama pasien menginap sesuai dengan kode penyakit yang diderita oleh pasien yang dirawat, sehingga lama rawat sudah ditentukan dan disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada atau dalam INA-DRG. Yang kedua, penerapan INA-CBGs. Dasar pengelompokan dalam INA-CBGs menggunakan sistem kodifikasi dari diagnosis akhir dan tindakan atau prosedur yang menjadi output pelayanan dengan acuan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-9 untuk tindakan atau prosedur. Ada juga nih guys, faktor yang mempengaruhi INA-CBGs, yaitu usia, tingkat keparahan, kelas perawatan, lama hari rawat, dan yang terakhir yaitu jumlah prosedur. Dapat disimpulkan, data klinis diartikan sebagai data hasil pemeriksaan, pengobatan, perawatan yang dilakukan oleh praktisi kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan, termasuk darurat. Sistem kesmik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 adalah pengelompokan diagnosis dan prosedur dengan mengacu pada ciri klinis yang mirip atau sama,
dan penggunaan sumber daya atau biaya perawatan yang mirip atau sama, pengelompokan dilakukan dengan menggunakan software grouper. Dengan harapan, teman-teman dapat memahami dengan baik. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.